misalnya Bapak Ibu sekarang berdiri di tepi laut, memandang pantai, mengamati apa yang terjadi, itu sudah merupakan proses penelitian kualitatif. Sifatnya eksplorasi. Eksplorasi itu tentu akan memperoleh sesuatu yang di awalnya itu belum kelihatan, belum diketahui. Nah, melalui eksplorasi diharapkan akan menghasilkan suatu temuan. Nah, sesuatu yang ditemukan itu bisa jadi sudah diketahui sebelumnya, karena barang itu sudah dikenal tapi hilang sehingga dapat ditemukan lagi. Lalu bisa yang ditemukan itu sebagian sudah dikenal dan yang baru sekali itu kalau temuan itu semuanya belum dikenal oleh peneliti sehingga ada nilai kebaruannya. Bagaimana langkah-langkah penelitian kualitatif? Ya, penelitian kualitatif sekali lagi bisa berangkat dari masalah dan bisa berangkat dari potensi. Namun demikian, karena sifatnya eksplorasi, masalah dalam penelitian ini sifatnya sementara. Dan masalah itu akan berkembang setelah peneliti ke lapangan. Saya sudah pengalaman dalam menulis disertasi, antara proposal dengan laporan penelitian disertasi saya itu berbeda. Ternyata pada saat membuat proposal itu belum melalui studi pendahuluan, sehingga antara yang diperkirakan di proposal dan yang terjadi di lapangan ternyata itu berbeda, sehingga masalah menjadi berubah. Nah, setelah masalah tentu peneliti juga melakukan kajian teori. Sekali lagi, inti dari kajian teori adalah untuk memberi bekal pada peneliti untuk bisa mengenali objek yang akan digali dan untuk menganalisis serta membuat suatu kesimpulan. Jadi teori tidak akan dibuktikan, teori tidak dipakai untuk membuat instrumen. Nah, maka sekali lagi dari teori yang dipelajari dapat digunakan bekal peneliti dalam mengenali objek yang diteliti dan sebagai bekal untuk analisis dan membuat kesimpulan. Oleh karena itu, pengujian terhadap proposal penelitian kualitatif, terutama yang diuji adalah kesiapan metodologis terhadap peneliti, ya, apakah sudah tahu langkah-langkah dan sudah berbekal teori untuk terjun ke lapangan. Nah, setelah memiliki bekal teori, maka peneliti terjun ke lapangan menentukan key dan spesialis informan. Siapakah key informan? Key informan adalah orang yang dipercaya di kelompok itu, orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki karisma, sehingga peneliti bisa masuk leluasa ke tempat yang diteliti. Biasanya informan adalah merupakan pimpinan dari kelompok, baik yang formal maupun non-formal. Jadi key informan lebih pada membukakan pintu kemana peneliti itu mau menjelajahi. Sedangkan untuk yang menggali sesuatu yang belum diketahui, itu akan menggunakan spesialis informan. Jadi informan yang memiliki pemahaman, pengetahuan khusus di bidang tertentu. Nah, setelah menentukan key dan spesialis informan, maka peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan. Nah, kalau metode kualitatif kan mengumpulkan data, analisis selama di lapangan dilakukan secara bersama-sama. Jadi setiap hari mengumpulkan data, analisis, uji keabsahan data, hingga nanti setiap hari akan memperoleh kesimpulan dari hasil lapangan. Dari kesimpulan yang dilakukan beberapa hari, bulan, dari observasi, wawancara, dokumentasi, maka peneliti akan melakukan analisis terhadap semua data yang telah diperoleh di lapangan.
Dari analisis itu tentunya akan menghasilkan temuan penelitian, dan dari temuan itu akan disusun ke dalam bentuk tema penelitian, dan baru dibuatlah suatu laporan penelitian. Jadi tema penelitian itu untuk metode kualitatif disusun setelah peneliti selesai di lapangan.